Halo Sobat Nala, kembali lagi di podcast Bimatif episode keempat. Hari ini kita akan membahas terkait topik tips kuliah offline. Sebelum membahas ke topik hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu nih. Sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenalin, aku Syaharani Cayani sebagai MC. Di sini aku nggak sendirian tentunya. Ada Kak Farila, mau kenalan dulu nih. Sama Kak Farila, dipersilahkan. Ya, halo semuanya teman-teman. Aku Farila Bujirahayu dari bidang Litbang di UPM Penelaran dan Kreativitas UPN Veteran Jawa Timur. Terima kasih Kak. Nah, setelah berkenalan nih, waktunya kembali ke topik yang akan dibahas, yaitu terkait tips kuliah offline. Sebelumnya nih, Kak Farila ini kuliahnya semester berapa ya Kak? Jadi aku sekarang semester 4 sih. Wow, berarti Kakak masih melakukan kebijakan yang baru dikeluarkan UPN kemarin yang dikategorikan bahwasannya untuk semester 2 dan semester 4 diwajibkan untuk offline. Betul Kak? Iya, betul banget. Jadi sekarang udah hampir tiap hari sih ya, itu kuliah kita itu offline. Cuman ada beberapa dosen itu yang ngajarnya tetap online aja gitu. Jadi ya kita ada yang online, ada yang offline gitu. Tapi kebanyakan kalau di kelas aku sih offline semua sih gitu. Apalagi praktikum-praktikum juga offline gitu sih. Oh, sebelumnya Kakak fakultas apa ya Kak? Kok sampai praktikum-praktikum gitu deh? Iya, jadi aku kan dari Fakultas Pertanian dan jurusan aku itu agroteknologi. Jadi banyak di praktikumnya juga gitu. Kalau kamu dari Oh, jurusan apa sih? aku dari jurusan ekonomi pembangunan. Oh, dari ekonomi pembangunan, dari Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Iya, betul Oke. sekali. Nggak Nah, ada Kakak, praktikum-praktikum ya berarti? oh, mungkin pastinya ada, Kak. Kan masih ada lab-lab yang aku ketahui kemarin beberapa 2 hari sebelum COVID naik itu aku udah offline sih, Kak. Terus udah dikenalin ini ada lab-labnya, tapi aku nggak tahu semester berapa sih eh, masuk di lab tersebut, aku masih belum tahu. Tak pasti Oh tentunya. gitu. Mungkin masih belum gitu ya? Iya, kan aku masih semester 2 Kak. Oh, masih semester 2. Iya ya, jadi Iya. mungkin ya di semester 3 atau 4 sih mungkin. Ya, ditunggu saja. Iya betul, ditunggu aja. Nah, kan Kakak sudah merasakan terkait kuliah online. Setuju nggak sih kalau kampus itu mulai mengadakan kuliah offline meskipun kuliah offline-nya kita tuh tertunda karena adanya kasus COVID yang kemarin naik, Kak? Kalau menurut aku sih diganti ke offline ini adalah suatu kebijakan yang sangat bagus banget ya. Soalnya karena aku dari Fakultas Pertanian dan juga banyak praktikumnya, dengan adanya kuliah offline ini sangat membantu kami untuk memahami mata kuliah gitu. Jadi kalau misalnya kita tetap online, terus itu benar-benar gak paham gitu. Misalnya biasanya tuh kayak di fakultasku, di jurusanku kan ada praktikum yang memang harus ke lab gitu ya. Misalnya kita mau buat eh, praktikum apa gitu yang memang harus ke lab, dan juga kalau misalnya kita online biasanya itu cuma ngelihat video aja, jadi kayak nggak seru dan juga kita nggak paham ini alat bahan namanya apa, terus cara kerjanya gimana gitu. Tapi karena adanya kegiatan kuliah yang sekarang jadi offline, kita bisa bertemu dengan teman-teman semuanya dan juga bisa apa ya, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sebelumnya udah kita dapat dengan bertemu dengan orang-orang itu tadi gitu. Jadi aku sangat senang banget kalau ada kuliah offline ini gitu. Jadi yang kemarin-kemarin pas COVID naik itu kan online ya, berarti Kakak merasa kayak ada satu hal yang hilang gitu ya, Kak? Betul, betul banget. Dan apa ya, kalau misalnya bahasanya kita mungkin agak ngangong gitu ya. Soalnya Iya, kan iya, betul. online, ini apa, kayak gitu. Jadi bertanya-tanya aja sendiri gitu. Kalau misalnya kuliah offline kan kita seru. Kalau online ya, ya udah kita berpikir sendiri, apa ya istilahnya tuh kayak kita berperang dengan pikiran kita sendiri gitu. Teman-teman Hmm, jauh pula gitu kan. iya, iya, betul sih, Kak. Nah, kan kebanyakan nih udah COVID-nya udah reda untuk eh, sekarang ya. Nah, kalau kita ngambil kebijakan kuliah offline ya,
pastinya kan pasti menjamin gitu loh Kak, terkait kondisi Indonesia meskipun masih pandemi. Tapi kan bisa juga untuk COVID naik lagi. Itu menurut Kakak gimana? Kan kita udah nyaman offline nih, terus dikabarkan bahwasannya Indonesia udah pulih nih, boleh lepas masker dan lain sebagainya. Nah, ketika saat kita udah kuliah offline, menjamin nggak sih untuk tidak bertambahnya kasus COVID-19? Kalau aku sih kayaknya sekarang itu udah mulai turun ya. Kan waktu kemarin-kemarin itu kita sempet apa ya, mudik atau enggak apa gitu loh. Waktu lebaran tahun 2021 kalau nggak salah itu kan kita nggak boleh mudik, tapi tetap banyak yang mudik. Akhirnya juga peningkatan kasus COVID itu semakin naik gitu kan. Terus tahun 2022 ini mulai ada kayak acara-acara event yang udah gede-gede gitu loh, misalnya kayak udah mulai konser-konser, habis itu juga kemarin di sirkuit Mandalika juga sudah sempat ada MotoGP. Jadi kan kayak event yang besar aja itu udah mulai terselenggara gitu, dan juga ternyata dari yang memang kita lihat sama-sama di lapangan itu nggak ada peningkatan kasus COVID yang memang terlihat sangat melonjak tinggi gitu loh. Ya nggak tahu lagi kalau misalnya memang tidak diinfokan di media, tapi kan mungkin yang kita tahu dari data-data yang udah ada itu ternyata memang juga nggak terlalu melonjak tinggi. Jadi mungkin yang awalnya pandemi sekarang sudah mulai turun menjadi endemi, dan juga kita mungkin sudah mulai bisa apa ya, beradaptasi dengan COVID itu tadi. Mungkin gitu sih kalau menurut aku. Iya sih Kak, betul-betul. Nanti sampai kapan juga ya, kalau Iya kebijakannya betul. kasihan yang kayak fakultas Kakak yang butuh praktikum gitu ya Kak, tambah nganggur. Kalau zaman sekarang, Iya, kalau dulu. heeh, betul Pol. Kan sekarang juga apa ya, udah ada event-event yang gede-gede, jadi pastinya cuman kuliah aja secara offline tuh pasti juga nggak terlalu mengganggu lah ya. Kan kita juga udah vaksin-vaksin, habis itu juga udah banyak banget apa ya, misalnya kayak booster itu kan itu juga termasuk langkah kita pencegahan kan ya. Jadi pastinya dengan kita udah melakukan itu, kemungkinan besar tidak akan ada lonjakan kasus lagi. Gitu sih kalau menurutku. Bener. Ini Kakak dari Surabaya atau luar Surabaya Kak? Aku aslinya dari Kediri, kemudian aku sekarang di Sidoarjo. Oh, itu Kak. PP atau ngekos di daerah UPN? Kebetulan banget di Sidoarjo itu ada rumahnya kakakku. Jadi aku ya di rumahnya kakakku gitu, nggak ngekos gitu sih. Oh, Lumayan berarti lah. itu ya Kak, pulang pergi. Iya, tapi sebenarnya juga agak jauh sih dari Sidoarjo ke kampus itu ya sekitar 30 menitan lah. Tapi menurutku tetap apa ya, bisa ditoleransi gitu, daripada kalau misalnya aku ngekos itu juga memang deket jaraknya dari kampus, tapi pengeluaran juga kadang semakin membludak kalau misalnya kita ngekos, dan ya kebetulan di sini ada keluarga, ya udah di rumah keluarga aja gitu. Betul Kak. Nah, jadi apa ya? Dari jarak rumah Kakak ke UPN kan 30 menit. Pastinya kan ada pulang pagi, pasti kan capek ya. Kesulitan Kakak nih selama mengenai kuliah offline. Kan Kakak ini PP, kan kebanyakan kan yang ngekos meskipun jarak rumah pribadi dengan kampus dekat seperti Kakak ini lebih banyak memilih untuk ngekos nih. Ini beda dari yang lain, Kakak hari ini karena Kakak memilih untuk tidak ngekos untuk bisa kuliah offline ini kendalanya apa Kak? Dari keputusan Kakak yang untuk tetap di Memilih nggak Sidoarjo ngekos dan gitu tidak ya. nah, Iya. Kalau menurut aku apa ya? Kalau untuk kendala mungkin kadang aku tuh eh kemarin tuh sempet ya, kan ada kuliah offline gitu. Itu iya. seharusnya masuk kelas itu jam 11, tapi baru diinfoin jam 10 gitu. Sedangkan aku kan perjalanan itu sekitar 30 menitan. Ya udah aku udah nebak pastiannya aku telat. Ya udah aku prepare, habis itu baru berangkat sekitar pukul 10 lebih 45-an, sampai kampus itu baru sekitar jam 11 lebih 15-an gitu. Ya udah telat gitu. Soalnya memang apa ya, jaraknya tuh jauh. Jadi menurut aku yang kendala utama aku adalah mengenai jarak itu tadi. Tapi kalau misalnya mungkin dengan jadwal yang udah tertata dari dosennya juga nggak ngerubah-rubah jadwal
seenaknya sendiri nggak sih? Ya nggak, maksudnya kayak tiba-tiba ada perubahan jadwal gitu loh. Itu mungkin bisa Iya. ditoleransi dan juga aku bisa prepare lebih awal kayak gitu biar nggak telat gitu sih. Kalau kendala mungkin ya dari jarak itu tadi gitu. Tapi habis telat gitu ya Kak ya. Pasti di perjalanan pasti Kakak bilang telat-telat gitu terus nggak sih Kak? Iya, betul betul betul. Aku di jalan tuh sambil nyetir motor ya kayak, aduh telat sih, ini telat, ini pasti telat gitu. Tapi tetap kayak ya lah santai gitu. Tapi nggak bisa santai gitu loh. Kayak tetap, aduh ngebut gitu. Tapi ya udahlah, udah dipastikan bakal telat, ya udah telat aja gitu sekalian. Ya Tapi udah untung gitu. loh ya, Kakak masih meneruskan perjalanan itu tidak memutar balik untuk kembali ke rumah. Enggak sih, aku mager soalnya di rumah, jadi ya udahlah kuliah aja offline di kampus gitu. Ngapain jauh-jauh dari Kediri ke Surabaya, di sini tetap online kan gitu ya. Gitu sih. Betul, betul, betul. Kamu Nah, ngekos kan ini di dekat kampus? enggak Kak, aku pulang pergi sama kayak Kakak. Oh iya, Ta. Kamu aslinya mana Hmm. loh? Aku aslinya Surabaya Kak, Surabaya Barat. Ke UPN sekitar 1,5 jam. Wah, gila sih. Beneran itu kamu PP? Betulan, gak Wow, bohong. mantap banget. Kalau misalnya Jadi, kelasnya nanti jam 7 itu kamu berangkat jam berapa? Jam oh, setengah aku 5? nggak ada sih Kak. Jam 7 alhamdulillah aku nggak ada. Kebanyakan sih setengah 8. Cuman kebanyakan dosen mintanya jam 8 aja ya, soalnya setengah 8 kebagian. Alhamdulillah Kak, eh, Oke. kayak aku tuh nggak bisa untuk bangun gitu loh. Meskipun jam 8, ya dari rumahku dengan UPN kan jauh, lumayan jauh. Cuman kalau dirutinin insya Allah jadi makin dekat meskipun nggak deket-deket Meskipun sebenarnya banget. tetap jauh gitu ya. Aku Iya, dulu sempat sih sebenarnya tuh di daerah Dupa. Itu kalau ke Pak. kampus sekitar berapa ya? 45 sampai 1 jaman lah. Dupa itu deketnya Gresik. Iya, Aku dulu sempat di sana. tapi udah tahu Tapi karena ya lika-liku. itu tadi benar-benar lebih jauh kan daripada aku di Sidoarjo, akhirnya Iya, iya udah hafal jalannya gitu. Jadi kayak kerasnya deket awal-awal itu, soalnya udahlah pasti sini sini situ deket gitu. Tapi lama-lama juga capek sih, berangkat pagi pulang malam gitu terus. Aku kira kamu ngekos loh di deket kampus. enggak Kak, aku PP Kak. Ya, aku rutinin. Kalau matkul pagi jam 8 gitu, berangkat jam 6. Gitu aja terus. Sampai Ya UPN tapi enggak, ampun. sampai setengah 8 gitu. Bahkan kurang dari jam 7 aku sudah sampai sana. Gerbangnya baru dibuka, ayo Mbak masuk Mbak, baru dibuka ini Mbak gitu. Kadang kadang sampai, kalau anak sekarang sih bilang sampai jengkel Kak, aku nungguin gitu kayak Sampai jamur telat. sih. Tolak gak ada teman, sampai aku ngumpulin temanku sing deket, ayo segera berangkat nih sik gitu aja, malah mentang dia Lainnya jam 6 deket itu tuh masih baru bangun, kamu udah berangkat. betul. Aku udah mandi sarapan segala macam. Yang lainnya baru bangun, baru mandi gitu. Nah betul Kak. Nah kan Kakak ini kan PP ya, pasti PP capek, belum lagi Kakak eh, UKM ya, UKM-nya penalaran sama kreativitas toh organisasinya. Nah, pasti kan jadwalnya lebih padat. Belum lagi kalau pengen pulang magernya minta ampun. Belum lagi pas hujan. Belum lagi kalau banjir lah. Terus kakak pasti punya tuntutan untuk tugas. Belum lagi untuk tugas buat makalah terkait praktikumnya kakak. Buat ini itu. Gimana sih kakak mengatasinya? Kalau UKM penelaran ini menurutku karena apa ya? Kita pertemuannya kan lebih banyak di online memang. Mungkin sempat sih ada beberapa kali pertemuan BPH Bida gitu offline, tapi nggak rutin gitu loh. Misalnya kayak 1 minggu kita harus selalu bertemu atau nggak gitu. Dalam hari apa kita ada rapat offline tuh enggak. Jadi mungkin kalau aku lebih baginya antara jadwal kuliah aku, habis itu juga dengan praktikum-praktikum. Kemudian kebetulan kan aku juga ikut di BEM. Tapi sekarang juga alhamdulillah udah mulai prokernya udah selesai, jadi tinggal menunggu selesainya aja gitu. Jadi untuk manajemen waktu aku buat kuliah offline ini yaitu tadi lebih ke antara kuliah yang matkulnya yang pagi, siang kayak gitu-gitu sama praktikumnya. Dan kebetulan aku juga lagi ngeasprak kan jadi asisten praktikum gitu. Jadi ya kadang agak capek gitu, soalnya paginya kuliah, habis itu nanti siangnya praktikum ke lab, terus nanti ada
tugasnya juga, ada laporan-laporannya. Yang penting kalau menurut aku disusun aja skala prioritasnya yang mana gitu. Kalau misalnya lebih memprioritaskan untuk kuliah, ya udah kuliahnya ini benar-benar difokuskan, tugas-tugasnya diselesaikan, yang praktikumnya itu buat penyeimbang. Tapi kalau misalnya pengen fokus di kesemuanya, ya berarti kita harus benar-benar bisa memanajemen waktu dengan baik. Untuk tugasnya misalnya, aku kalau misalnya pulang kan biasanya aku habis maghrib 6:30 itu baru sampai rumah. Itu nanti aku mulai jam 8 baru aku beres-beres, habis itu mungkin jam 9 itu baru bisa buka laptop ngerjain tugas gitu. Nanti selesai ya sekitar jam 12 atau gitu jam 1 baru nanti selesai istirahat gitu. Yang penting jangan sampai tugas itu berlarut-larut dan juga nggak ada waktu buat istirahat itu salah sih menurut aku. Jadi yang penting kita juga tetap harus ada istirahat dan yang pasti kalau misalnya udah ngerasa ngantuk itu jangan tetap lanjut tapi ditutup dulu laptopnya atau nggak gitu bukunya atau apapun itu istirahat dulu. Nanti kalau misalnya bangun itu udah bener-bener fresh gitu loh. Jadi kalau misalnya udah bener-bener ngantuk banget jangan dipaksakan. Apalagi sampai aku minum kopi ini karena tugas aku belum selesai itu menurutku agak kurang tepat sih. Soalnya kan kita udah capek kelelahan tapi tetap diforsir gitu tenaganya gitu. Jadi menurutku kurang tepat kalau ngantuk ya udah tidur gitu aja sih. Betul, betul. Ya Kak, setuju. Cuman aku yang kurang fans terkait pendapat Kakak yang kalau udah ngantuk ditutup aja. Aku nggak bisa Kak. Kenapa lo? Nggak bisa Kak. Makin Masih kepikiran gitu kah? iya betul sekali. Tapi capek kan rasanya tuh kayak ya udah kalau ngantuk tidur aja. Kalau aku gitu sih. Aku enggak Kak. Malah Nggak kalau tak bisa. buat istirahatnya tambah nggak bisa Kak. Oh ada sih juga temanku tuh gini, dia tuh kayak sepaneng gitu loh sama tugas. Misalnya ada list tugas laporan praktikum, bis itu juga ada tugas-tugas kelas gitu kan. Dia tuh kayak, aduh Far ini masih banyak banget tugasnya. Ini belum ya. Sedangkan aku orangnya ya udahlah. Nanti kalau misalnya udah deket deadline kan juga pasti selesai gitu. Tapi dia tuh tetap kayak sepaneng gitu loh. Udah ngantuk sampai menguap-nguap berkali-kali gitu tetap aja ngetik, tetap aja garap tugas gitu. Kayak aku nggak bisa gitu. Kalau ngantuk ya udah aku tidur dulu gitu sih. Aku nih Kenapa kayak jadi gitu? Kepikiran kah? iya, aku tambah nih jadi kayak gitu tuh nggak tambah enjoy Kak, tambah ya apa ya makan gitu. Apa aku yo tidur yo, kok aku bisa bangun Kak yo, aku pasti pemikirannya pasti gitu. Bisa, pasti bisa bangun kok. Enggak, aku pernah Kak nyoba gitu tuh, terus tak buat tidur aja gitu kan. Terus habis itu nggak bangun Kak sampai Bangunnya besok pagi nih. Ya wis iya telat nggak deadline berani. sudah gitu. Setelahnya aku jam 8 Kak, aku bangun jam berapa? Setengah 7 langsung tak Parah. tapi nggak Itu bisa sih aku. di alarm harusnya. Ya sudah Kak, aku ngalarmku dari jam 4, setengah 5, jam 5. Gitu runtut pokoknya. Runtut ya, selisihnya cuma 5 menit, 10 menit gitu, tapi tetap aja langsung dimatikan semuanya gitu sampai jam 8. Aduh, kadang aku juga Betul. gitu sih. Aku sampai Makanya kemarin tuh sempet ada kuis kan ya. Kuis itu terakhir jam 23.45 gitu. Itu malam kan. Nah, aku ya, baru sampai rumah itu sekitar jam berapa? Jam 8-an mungkin. Habis itu aku udah capek banget mau ngerjain kuis itu tadi, tapi kayak nanti aja lah gitu. Akhirnya aku tidur baru bangun itu sekitar jam 23. Sekitar jam 11 malam aku baru bangun. Habis itu aku buka materi lagi. Aku nggak tahu kalau misalnya terakhir itu jam 23.45. Kira aku jam 24 pas gitu loh. Waktu ya, sekitar setengah 12-an, itu aku kayak, udahlah aku mau ngerjain aja langsung gitu. Habis itu aku ke kamar mandi dulu, habis ke kamar mandi baru balik jam 23.45 pas. Aku wah, buka kan pakai kuisis itu. Aku buka ya. loh, kok udah nggak bisa. Loh, kaget aku kok, ya apa iki kok nggak iso ngono. Agak shock. Habis itu aku WA Komting, kok aku nggak bisa pakai linknya. Ternyata terakhir jam 23.45, paraduh, telat wes. Telat ya aku gara-gara tidur, tapi ya wes lah nggak apa-apa, aku ngerjain yang lainnya. Besok paginya aku baru ngehubungi dosennya, Bu, saya kemarin malam ketiduran. Karena kelalaian saya minta tambahan waktu, boleh enggak Bu gitu. Alhamdulillah dosennya benar-benar baik dan ya oke, saya buatkan link baru ya gitu. Mantep banget. Dili. Bersyukur sih, iya. Kalau misalnya dosennya killer, nggak tahu lagi sih, nggak ada nilai paling aku. Tapi Kak, pas ketika Kakak telat gitu ya, kan pasti tuh ya pasti kan kepikiran.
Iya sih, aslinya bener-bener kepikiran aku. Kayak, aduh ya apa iki, kok aku telat gitu. Tapi tetap nggak apa-apa wes besok pagi. Komtingku juga bilang, udahlah Far wes besok pagi aja chat ibu gitu. Kalau misalnya malam kan juga nggak sopan. Kan Aku ya udahlah depan. besok pagi gitu. Ya sih. Aslinya Kalau nggak kepikiran. kalau nggak gitu nggak tahu ya Kak ya hikmahnya ya Kak ya. Iya, betul. Tapi tetap aja diulangin. Kalau capek langsung tidur, tetap aja diulangin. Kan kembali Nggak bi itu. Soalnya aku nggak bisa kalau misalnya tuh nanti dulu tidurnya nggak bisa. Dimanapun aku bisa molor. Oh. Ketemu kursi ada senderan tidur gitu. Di lantai tidur ya ampun. Parah banget. Nggak apa, itu kan enjoy-nya kakak kan di situ dibuat enjoy-nya kan. Betul. Nanti kalau dipaksain tambah nggak karuan kan eman. Iya, betul banget gitu. Kakak kan semester 6 sekarang ya. Bukan semester 4 aku. Oh, semester 4. Iya, semester 4 kok semester 6. Bentar lagi lulus dong. Semester 6. Cak 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 bus. Tiba-tiba skripsi, wisuda, aduh, selesai. Kakak kan Baru semester 4 nih. iya, baru semester 4. Nah, kan kakak kebanyakan pas kuliah online kan banyak nggak pahamnya. Karena kan terkait praktikum nggak tahu alatnya ini apa, itu apa. Lah gimana sih kak menunjang itu semua? Kan kakak nggak paham ya terkait kalau praktikum itu video aja. Menunjang pembelajaran di kuliah saat offline ketika kakak nggak tahu pas yang materi praktikum lah contohnya. Kan itu online. Yang dulunya lo kak sebelum UTS. Sebelum ada offline ya. Kan masih Ya, online gitu ya. nah, itu gimana, Kak? Cara menunjangnya Kakak yang belum pernah dilakukan. Paham gak sih, Kak? Eh iya, paham aku maksudnya kayak Paham, oke, oke. kan sebelumnya kan online ya, terus habis itu gimana caranya aku biar paham gitu kan. Iya, Iya. Eh Kalau aku sih mungkin karena untuk praktikum-praktikum itu kan dikasih video-video gitu ya, kayak ini namanya alat apa, habis itu cara pembuatannya seperti apa, dan setelah itu kita juga dituntut untuk paham dengan membuat laporan. Jadi ada hasil dari kita pengamatan video itu tadi gitu. Jadi dari mana aku mungkin pahamnya ya dari video yang diberikan oleh asisten praktikum itu tadi gitu. Dan juga nggak semuanya benar-benar langsung online aja sih. Ada beberapa praktikum yang memang kita itu harus ke lapangan, misalnya kayak monitoring gitu loh. Kan aku kebetulan di pertanian, jadi monitoringnya ke lahan, mungkin ke perkebunan kedelai atau enggak gitu ke lahan yang ada tanaman jagungnya gitu. Jadi tetap ke sawah kayak gitu-gitu juga tetap mencari hama-hama mungkin kalau misalnya mata kuliah aku tentang hama kayak gitu. Jadi nggak benar-benar tentang offline online banget maksudnya kayak aku hanya lihat dari video aja, aku baca materi-materi aja enggak. Jadi ada beberapa yang memang kita harus tetap ke lapangan tapi ya itu tadi tetap menerapkan protokol kesehatan gitu. jadi nggak view online semua ya, Kak, ya. Betul, tetap ada offline-nya juga gitu. Tetap ketemu teman-teman juga gitu sih. Soalnya ada Oh, beberapa yang memang kita kelompok sih. enak kelompok sih, Kak, kalau gitu yang Kak. Bisa meringankan. Betul, tapi terkadang kadang di jarak sih. Soalnya kadang ada anggota kelompok yang rumahnya Bojonegoro, Lamongan gitu. Ya udah kita jalan aja ke Lamongan, cari lahan di Lamongan kayak gitu. Lo beneran. Kemarin juga sempet cari apa ya, cari tanaman gitu ya. Adanya tuh di Bojonegoro. Ya udah kita berangkat ke Bojonegoro gitu. Sambil main sih. Sama healing gitu anak zaman Iya, sekarang betul. healing. Sambil healing-healing. Healing Biar ini nggak untuk pusing. Kan Kakak lumayan excited ya. nggak untuk kuliah offline. Oh, excited banget. Banget. Maksudnya gimana? Gimana, Kak? Gimana? Soalnya apa ya? Aku ngerasa tuh kayak kamu ngerasain nggak sih kalau dulu kan online ya kan. Habis itu Iya. waktu SMA, kita SMA itu kayak denger cerita-cerita dari kakak-kakak tingkat kita bilang kalau kuliah tuh enak loh. Nanti bisa ketemu teman-teman, bisa main, bisa pulang malam yang sebelumnya dulu mungkin SMA-nya tuh nggak bisa pulang malam gitu ya. Habis itu nanti kita juga ketemu cowok yang cakep-cakep, cewek yang cantik-cantik, misalnya kayak gitu gitu kan. Habis itu kita ngerasa kayak
enak nih kuliah gitu. Tapi ternyata tiba-tiba waktu kita masuk kuliah itu online. Terus habis itu 2 tahun kan ya bahkan aku online terus gitu. Terus tiba-tiba sekarang ada berita yang katanya mau offline terus waktu kemarin gitu. Jadi kayak aku Iya, rasa, aduh offline nih gitu bisa ketemu teman-teman, ketemu yang namanya cutting. Kayak rasanya mimpi nih selama 2 tahun habis ini bakalan terwujud nih gitu loh rasanya. Jadi kayak bener-bener excited banget gitu. pasti ya Kak, pasti bayangan kita pasti menyenangkan, pasti. Betul, betul. Bayangan memang menyenangkan, tapi realitanya ya banyak menyedihkannya juga sih. Kan kebanyakan orang kan bilangnya kan seneng kalau kuliah offline, seneng banget. Kalau kamu seneng nggak sih ada kuliah offline? Aslinya aku sih seneng-seneng aja Kak, ya nggak senangnya aku pas perjalanannya itu, apalagi nih kena macet aku bisa 2 jam lebih. Parah sih, kayak aku pulang ke Kediri asli kalau 2 jam. Surabaya Baratnya tuh yang mana emang itu? Daerah, Benowo, oh kayak aku ngerti sih kayaknya. Oh itu deket nggak sih kalau misalnya dari Dupa? deket banget. Oh iya bener-bener aku berarti tahu, soalnya aku kemarin kayaknya ke Lamongan itu ngelewatin daerah situ. Kalau kakak nggak tahu Benowo Food Junction, tahu nggak daerah Surabaya Barat kan pasti terkenal. Tahu tahu tahu. Daerah Ya, sekitar situ berarti. iya, tapi aku masih Iya lurus jauh aku. sih. Jauh pol lo Lumayan. itu. Kenapa kamu nggak boleh ngekos ta sama orang tuamu? Bukannya nggak boleh, cuman aku mau deka pulang aja. Kalau pulang kan enak di rumah udah ada yang masakin gitu ya. Itu kok tahu Kalau di kos juga. nanti, kalau di kos pulang dari kampus, aduh makan apa ya Mbak Rara dah itu sampai bosen tiap hari ayam geprek terus. Iya kan? Kan kalau ngekos kan kebanyakan kan nggak makan Kak, soalnya sibuk dengan dunia perkuliahan toh. Kalau pulang ke rumah kan kalau udah capek kan tidur gitu ya. Terus kan pasti ada alarm. Ayo nggak makan gitu kan Iya, Kak. alarm hidup ya kan. Ayo makan dulu gitu. Betul Kak. Ya sama Kalau di enjoy kos aja. terus gak ada orang siapapun yang ngingetin. Iya. Meskipun banyak teman-teman kan masih ada yang kurang gitu loh. Iya, nggak scare orang di rumah ya kan. Iya. Nah, kebijakan kuliah offline ini kan udah diterapin nih di UPN ya Kak ya untuk semester 2 sama semester 4. Ya, sebagai mahasiswa semester 4, gimana sih untuk adik-adik semester awal Kak? Saran Kakak, gimana sih untuk menghadapi kuliah offline? Kan kebanyakan kalau online gitu kan pasti pikirannya kalau on offline itu nanti eh, udah gak bohong sih aku juga mahasiswa semester awal ya Kak ya. Terus tiba-tiba ke offline terus ya apa ya ulangan kok, ya apa ya kuisingku, ya apa ya kan pikirnya kan pasti gitu sih Kak. Kan pasti Iya, banyak ketakutan ketika ujian. Kalau untuk iya. materi gitu kan, oh ya paham-paham aja. Pas ujian kan udah nggak tahu apa-apa, ngeblank kalau offline toh kebanyakan. Kalau kebanyakan dulunya online terus offline. Aku, terutama aku ya semester awalnya itu online terus tiba-tiba semester 2 offline. Pasti mikirnya, jangan nih apa ya, iso lihat buku nggak sih gitu. Ya pasti menurut kakak. Eh, jujur ya sebenarnya aku juga belum pernah untuk UAS atau mungkin UTS atau mungkin ujian-ujian secara offline. Jadi ya selalu online gitu. Kalau saran aku buat adik-adik mungkin itu sih ya, buat pertemanan. Kalau misalnya orang sekarang bilang itu kayak circle gitu loh. Itu Iya, menurutku itu menurutku perlu sih. Ya nggak harus kayak selalu kita bersama dengan dia terus itu enggak, tapi mungkin kalau misalnya kayak kita ada tugas-tugas itu kita bisa berdiskusi dengan dia. Kalau misalnya kita nggak ada hal yang kurang paham, kita bisa berdiskusi dengan dia juga gitu. Jadi menurutku kadang circle pertemanan itu eh, membawa dampak yang positif terhadap perkuliahan kita gitu. Kalau misalnya kita ada yang telat, mungkin dari circle itu bisa mengingatkan kayak, ini kamu ada yang belum loh gitu. Jadi saran aku buat teman-teman, ya buatlah circle pertemanan yang memang positif buat kamu gitu, yang bisa menunjang akademis kamu, yang bisa menunjang non akademis kamu juga gitu. Syukur-syukur nanti bisa ngajak lomba bareng gitu kan, malah iya, lebih bagus kalau misalnya kayak gitu, gitu iya, sih. betul, betul, betul. Oke. Untuk yang terakhir nih Kak, Oh sampai udah sekarang, terakhir ini. ya paling terakhir ini.
Soalnya kita Wah, udah cepet bahas banget ya. semua. Oke, mantap. Apa nih yang terakhir nih? Harapan kakak nih, harapan kakak untuk kuliah yang sudah berjalan tatap muka ini ke depannya gimana dan ingin bagaimana nih kakak? Untuk harapan aku buat kuliah offline ini, apa ya? Harapan aku semoga seterusnya offline terus deh. Tapi untuk UASnya boleh nggak kalau misalnya online aja? Boleh nggak kalau ujiannya kita online aja gitu, tapi kuliahnya offline? Pengennya gitu soalnya. Nggak hanya Kamu, kakak sendiri, aku pun kamu juga juga. pengennya gitu kan? Ayo kita doa sama-sama. Semoga besok UASnya online gitu. Kalau beneran online aku bener-bener bersyukur banget Ya, sih. tapi kak, ada UTBK gelombang 2 loh kak. Oh iya. Oh, itu tapi itu UTBK. sebelum kita UAS nggak sih? Loh, kita UAS nggak awal Juni tak kak? Kita UAS awal Juni tapi UTBK-nya besok nggak sih? Besok kapan ya? Besok Senin nggak? Atau hari Besok ini? hari ini sampai awal Juni pokoknya kak. Tanggal 3-an kak. Oh. Malah besok Senin kita nggak kuis tak kak. Udah nggak waktunya kuis tak kak. Kayaknya kalau misalnya minggu-minggu depan itu, minggu depan kita kan masih ada pertemuan kan ya sekali. Habis itu kayaknya minggu tenang, baru habis itu baru mulai UAS. Ya ngapain sih pakai minggu tenang, nggak usah. Nggak usah ya? Nggak ada namanya minggu tenang, nggak ada. Itu sebenarnya minggu untuk mengganti jam-jam kuliah yang kemarin dosennya itu sempat belum hadir. Kalau menurutku gitu sih. Soalnya aku Iya. sama ini nggak pernah ada minggu tenang. Oh, jadi yang kemarin UTS kemarin berarti kakak nggak ada minggu tenang. Nggak ada, soalnya kayak dosennya, oh ya kemarin kita kan ada, misalnya kayak ada libur atau nggak gitu, saya karena ada seminar atau nggak gitu, saya ada workshop gitu, jadi untuk kuliahnya kita ganti untuk minggu besok aja ya, kan itu minggu terakhir sebelum kita UTS, kayak gitu-gitu loh, jadi nggak ada namanya minggu tenang gitu. Kalau di aku kadang kayak gitu sih. Kalau kamu selalu adakah minggu tenang? Aku ada kak, semester 1 kan memang nggak ada. Semester Ya. 2 ini UTS itu ada. Cuman dosen-dosennya kalau libur gitu minta minggu itu hari apa kamu yang bisa, kalian yang bisa, jangan minggu minggu tenang itu mengganggu kalian. Kalian bisa buat main atau buat review belajar, meskipun review belajarnya nggak pernah dibuat main. Selalu pastinya dibuat main dong, jadi belajar nggak usah deh, nanti aja gitu. Cocok. Iya, tapi sebenarnya juga ada mungkin beberapa dosen aja sih yang ngajak di minggu tenang ada pertemuan kayak gitu. Oh ya, kembali lagi ya jadi ke harapan aku buat kuliah offline ini tadi. Yang pertama itu tadi, buat kuliah offline semoga kedepannya nanti tetap kuliahnya offline, tapi untuk ujiannya Pak Fauzi, Bapak Rektor, kita mohon untuk kuliahnya offline, tapi untuk UAS-UASnya tetap online aja ya Pak, gitu. Ini pesan untuk Bapak Rektor. Kemudian untuk harapan yang kedua, buat kuliah offline ini, semoga nanti nggak ada lagi lonjakan-lonjakan kasus COVID atau nggak gitu, banyak muncul varian-varian virus yang lainnya atau kayak gitu juga banyak. Semoga nggak muncul penyakit-penyakit yang lainnya yang menjadikan pandemi. Dan ya semoga Amin. nanti untuk kuliah offline ini dapat berjalan dengan lancar dan ya nggak ada kendala-kendala terkait dengan hal-hal itu tadi gitu sih. Amin. Terus kak, tinggal satu kak, ganjil kak. Oke, apa nih? Kurang satu, seharusnya gini kak, tambahan. Gimana? Semoga ada pertemuan apa ya, bukan rapat sih, kayak pertemuan UKM penalarannya online Oh untuk iya, semua. betul. Itu ya dinanti-nanti nggak sih? Ini Betul banget. wajib lihat sama Kak Dimas, Wajib. wajib Kak Dimas. Oke, pesan buat Mas Dimas. Halo Mas Dimas ya. Ini kalau misalnya Mas Dimas mendengarkan, halo ada pesan nih dari aku, dari Farila, dari bidang Litbang. Ayo dong kita mengajak teman-teman UKM Penelaran semuanya buat kita bertemu offline gitu. Nanti kita Ya, mengadakan malam keakraban gitu. Seru nggak sih? Iya, biar mantap. sama-sama kenal gitu. Oke, Pastinya siap kamu siap. belum pernah ya ketemu temanmu offline yang satu UKM. Belum, belum, belum Kak. Ini mungkin kamu sama siapa tadi? Ini namanya Heskia Juan Pratama. Pasti kamu juga belum pernah ketemu offline. Enggak, belum pernah meskipun satu Iya. satu fakultas.
Oh, satu Beda fakultas fakultas. sebenarnya. Iya. Ya ampun, parah sih ya emang kita itu. Satu fakultas aja loh, belum pernah ketemu offline, gimana yang satu UKM. Ya udah Kak, gimana lagi maunya? Ya Iya, Kak. keadaan Oh ya kan. iya, siap. Terima kasih ya Kak sudah Iya, meluangkan waktu sama-sama. untuk bicara episode keempat dari Bimatir Podcast. Dan terima kasih kepada sobat-sobat Nalar yang aktif mendengarkan podcast dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di podcast Bimatir selanjutnya. Dadah Kak, terima kasih. See you, terima kasih. Sampai bertemu offline. Bye. Hai.